Bab 18. Seluruh badan Budi terasa sakit. Dia meringkuk sambil menutup kepalanya dan memohon, "Pak Agus, kamu bakal biarkan aku dipukul begitu saja? Tunggu saja waktu musim panen nanti." Setelah memikirkan hal penting itu, Agus buru-buru menasihati Wira, "Wira, ayo kita bicara baik-baik. Jangan diam. Kenapa tadi kamu nggak nasihati dia untuk bicara baik-baik sama aku?" Wira bahkan tidak menoleh dan lanjut menendang Budi. Agus pun terdiam. Dia hanya bisa menatap Wulan, lalu berkata, "Pujuklah suamimu. Kalau orangnya mati, masalahnya bisa jadi besar." Wulan hanya cemberut tanpa berkata apa-apa. Dia membatin, "Suamiku nggak bodoh. Dia nggak bakal bunuh si tua bangka itu." Dari tadi, Wulan sudah memperhatikan Wira. Selain tinju pertama yang dilayangkan ke wajah Budi, Wira hanya menendang kaki, pantat, punggung, dan tempat-tempat tidak berbahaya lainnya. Jadi, Budi tidak akan mati. Melihat Wulan yang tetap diam, Agus menatap ke arah Danu, Dodi, dan Sony. Namun, mereka juga tidak memedulikan Agus. Agus memandang para warga dusun lagi. Para warga dusun malah terlihat bersemangat dan ingin ikut menendang Budi. Para warga desa selalu ditindas Budi, dari pemerasan pajak panen dan pajak-pajak lainnya hingga kerja rodi serta kontribusi lainnya. Jadi, mereka memang sudah dendam pada Budi. Hanya saja, mereka tidak berani melakukan apa-apa. Buk, buk, buk. Setelah menendangnya sampai capek, Wira pun mencari tongkat kayu dan lanjut memukul Budi. "Tuan Wira, aku sudah salah. Aku nggak seharusnya berpikiran untuk merebut propertimu. Aku terima pembayaran utangmu. Lepaskanlah aku. Aku sudah nggak tahan." Saat melihat Wira tidak bermaksud untuk berhenti, Budi pun akhirnya memohon. Setelah mendengar ucapan Budi, Wira baru membuang tongkat kayunya. Budi pun menarik napas lega. Dia diam-diam berkata dalam hati, "Akhirnya berhenti juga. Nanti aku baru balas dendam lagi." Plak, plak. Wira menamparkan wajah Budi. "Katakan padaku, apa uang perak, koin perunggu, dan uang emasnya itu uang palsu?" "Enggak, itu semua uang asli. Aku sengaja berbohong supaya bisa merebut propertimu." Saat melihat tatapan tajam Wira, niat Budi untuk balas dendam pun sirna. Plak, plak. Wira menamparnya lagi. "Sekarang, aku sudah bisa bayar utangnya." "Bisa." Budi buru-buru mengangguk. Plak, plak. Wira menamparkan sambil bertanya, "Jadi, kamu mau uang emas, uang perak, apa koin perunggu?" "Uang perak," jawab Budi dengan gemetar. "Uang emas kebanyakan, sebatang uang emas sudah melewati 40.000 gabak. Sementara koin perunggu terlalu berat." Plak, plak. Wira menamparnya lagi. "Sekarang, suka-suka aku mau bayar pakai apa, yang penting pakai uang. Keluarkan surat pinjaman dan surat taruhan itu. Hitung sendiri koin perunggunya sampai 30.000 gabak, lalu pergi." Budi berkata dengan memelas, "Kami sudah kamu pukuli hingga babak belur, mana bisa kami angkat begitu banyak koin perunggu lagi. Koin perunggu sebanyak 30.000 gabak beratnya sudah 120 kg. Plak, plak. Wira menamparnya lagi. "Jadi, kamu nggak setuju?" "Setuju, setuju." Berhubung takut dipukul lagi, Budi buru-buru mengeluarkan surat pinjaman dan surat taruhan itu. Kemudian, dia perlahan-lahan bangkit sambil menahan rasa sakit. Wira mencibir, "Kamu memang pantas diberi pelajaran. Cepat bawa uangmu dan pergi dari sini." Budi merasa malu sekaligus marah.
Dia langsung menyuruh keempat anak buahnya untuk mengangkat 30.000 gabak koin perunggu itu, lalu berjalan keluar dengan terlatih-tatih. Setelah meninggalkan dusun Darmadi, Budi baru berteriak kesal. Amarahnya sudah sepenuhnya meledak. Budi sudah meminjamkan 30.000 gabak kepada Wira. Alhasil, dia bukan hanya tidak menerima bunga sepeser pun, tetapi malah dipukul hingga babak belur. Setelah mendominasi desa Pimola selama belasan tahun, ini adalah pertama kalinya dia menerima penghinaan yang begitu besar. Budi sudah menerima uang dari Tuan Winarto dari ibu kota provinsi. Apabila gagal menjatuhkan Wira, dia tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuan Winarto. Pak Budi, seorang anak buahnya berkata, mau panggil orang dari dusun Silali buat balas dendam. Selama bertahun-tahun, kita nggak pernah ditindas seperti ini. Enggak, memangnya kenapa kalau bisa memukulnya? Aku mau dia jatuh miskin. Aku juga mau dia mati. Kalian cepat pergi jalankan tugas ini. Budi sangat kesal. Dia pun merencanakan sebuah rencana buruk. Bab 19. Setelah Budi pergi, sebagian besar warga dusun langsung berhamburan masuk ke rumah Wira hingga halamannya penuh. Selama ini, warga dusun sudah sering ditindas, diancam, dan bahkan dipukul Budi karena masalah pajak serta kerja rodi. Namun, tidak ada seorang pun yang berani memukul Budi hingga dia berteriak minta ampun seperti Wira. Warga dusun pun menatap Wira dengan hormat. Saat melihat wibawa Wira menjadi makin besar di hati warga dusun, Agus pun berkata, "Wira, kamu memang sudah mengalahkan Pak Budi hari ini. Tapi, apa kamu pernah mikir? Dia itu orang pemerintah, memangnya dia bakal mengampunimu?" Semua warga dusun pun terlihat takut. Jangankan memukul orang pemerintah seperti Budi, orang yang tidak membayar pajak saja sudah bisa dijebloskan ke penjara pengadilan daerah atau dipaksa kerja rodi. Setelah diperlakukan begini oleh Wira, Budi tidak mungkin mengampuninya. Kalian gak perlu khawatir. Wira menyuruh Dodi mengambilkannya sebuah bangku. Kemudian, dia berdiri di atasnya dan berbicara sambil menatap ke sekeliling. Pak Budi itu cuman kepala desa yang berkuasa di desa. Tapi, apa kalian tahu tingkatannya di kabupaten? Para warga dusun menggeleng. Wira menjelaskan, ada seorang pati di pengadilan daerah, sedangkan di kabupaten besar, ada wakil pati. Di kabupaten kecil kita ini cuman ada pejabat sipil dan jenderal militer. Mereka semua adalah pejabat besar, tapi sisanya adalah pejabat kecil. Sebenarnya, kepala desa bahkan gak termasuk pejabat kecil. Mereka gak punya status apapun di pengadilan daerah. Lagian, mereka juga belum tentu pernah ketemu sama pati seumur hidup mereka. Penduduk desa pun tercengang. Biasanya, Budi selalu menggertak mereka dengan nama pemimpin kabupaten. Budi juga selalu mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah mengirim penduduk desa ke militer. Namun, dia ternyata tidak termasuk pejabat di pengadilan daerah. Dia bahkan tidak pernah bertemu dengan pemimpin kabupaten. Selama ini, Budi ternyata hanya berlaga hebat. Setelah mendengar penjelasan Wira, Agus langsung merasa malu. Awalnya, dia mengira Budi bersikap begitu arogan pasti karena memiliki pendukung di pengadilan daerah. Jadi kalau benar-benar ke pengadilan daerah, Budi sama sekali nggak lebih hebat dari Kuko. Wira lanjut bertanya, kalian tahu apa yang diperlukan kalau mau mengadu ke pengadilan daerah? Semua warga dusun menjadi bersemangat. Rakyat jelata rata-rata takut akan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah. Mereka pada dasarnya selalu berusaha untuk menghindar dari orang pemerintah. Jadi, mereka tidak begitu mengerti tentang sistem pemerintahan. Apalagi selain uang,
Pemerintah lebih mementingkan harta daripada nyawa rakyat jelata. Seorang warga dusun yang berpengalaman pun mengeluh dengan kesal. Benar. Hanya ada dua macam pihak berwajib, yang adil atau yang mata duitan. Wira berkata dengan lantang, kalau pemimpin kabupaten adil, Budi nggak mungkin berani pergi ke pengadilan daerah. Dengan perbuatan kejinya hari ini, pergi ke pengadilan daerah sama saja dengan mengantar maut. Para warga dusun mengangguk. Meskipun ada banyak orang yang tidak masuk ke rumah Wira, mereka juga bisa mendengar apa yang diucapkannya dari luar. Kalau pemimpin kabupaten itu mata duitan, lanjut Wira. Bukannya aku memandang rendah Budi, tapi dia nggak mungkin mengeluarkan lebih dari 10.000 gabak. Nggak peduli berapa banyak uang yang bakal dia habiskan, aku bakal langsung keluarin ratusan ribu gabak. Setelah mendengar ucapan Wira, semua warga dusun langsung tersentak. Uang sebesar 100.000 gabak sudah bisa membeli sekitar 2 hektar tanah. Budi yang begitu pelit pasti tidak rela mengeluarkan uang sebesar itu. Namun, Wira rela. Dia memang benar-benar pemboros. Bahkan berjudi saja bisa kalah sampai puluhan ribu gabak. Jadi, dia pasti rela mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenangkan gugatan. Agus juga tersentak. Bahkan sebelum gugatan dimulai, Wira sudah bersiap-siap untuk menghabiskan ratusan ribu gabak. Dia memang benar-benar boros. Intinya, kalau dia berani pergi ke pengadilan daerah, dia juga nggak bisa apa-apa. Kita pasti menang. Wira terlihat sangat percaya diri, seolah-olah masalahnya sudah terselesaikan. Semua warga dusun pun menjadi lega. Setelah mendengar ucapan Wira, mereka tahu bahwa Budi tidak mungkin menang baik dengan cara adil maupun dengan cara menyogok. Sekarang, warga dusun pun merasa Budi, sitiran lokal itu sudah tidak sehebat dulu. Agus mengerutkan keningnya dan berkata dalam hati, sejak kapan bocah ini jadi begitu hebat? Baru bicara beberapa patah kata saja sudah bisa membodohi semua orang. Wira berkata lagi, hari ini, kalian semua sudah membantu keluargaku yang mendapat masalah. Aku sangat berterima kasih pada kalian. Herman, Sofyan, dan belasan orang lainnya pun terlihat bangga. Sementara warga dusun lainnya yang tidak berani masuk ke rumah Wira malah terlihat malu. Untuk berterima kasih atas bantuan kalian dan juga agar semua orang bisa hidup lebih baik, aku putuskan untuk membentuk tim penangkap ikan. Pilihlah satu orang dari setiap keluarga untuk berpartisipasi. Paman Hasan jadi ketuanya, sedangkan Sony, Danu, dan Dodi jadi wakil ketua, ujar Wira. Hasan terlihat tenang. Sementara Sony membusungkan dadanya dan mengaitkan tangannya di punggung. Dia sudah menunjukkan sikap seperti wakil ketua. Danu mengangguk pada semua orang yang terlihat iri, sedangkan Dodi hanya meringis pada semuanya. Semua warga dusun sangat antusias. Dalam 2 hari ini, mereka sudah memikirkan cara untuk bisa bergabung dengan tim penangkap ikan Wira. Wira berkata, sekarang, mari kita bicarakan soal upahnya. Tiap bulan, Paman Hasan dapat 4.000 gabak. Sementara Danu, Dodi, dan Sony dapat 3.000 gabak. Para kerabat yang membela Wulan sore tadi dapat 2.000 gabak, sisanya dapat 1.000 gabak. Di akhir bulan, aku bakal menilai kinerja kalian. Setelah dikurangi dengan pengeluaran, 30% pendapatan penjualan akan kujadikan bonus. Orang yang kinerja makin bagus bakal dapat bonus makin banyak. Pukul 16.45. Hasan, Danu, Dodi, dan Sony langsung tercengang setelah mendengar ucapan Wira.
Wira hanya menggunakan posisi ketua dan wakil ketua sebagai alasan untuk membedakan tingkatan gaji mereka. Herman, Hamid, Sofyan, Said, Surya, dan Danur yang datang membantu Wulan pun langsung bersemangat. Dalam sebulan, mereka sudah bisa menghasilkan 2.000 gabak. Dengan begitu, mereka sudah bisa menghasilkan 24.000 gabak dalam setahun. Itu masih belum termasuk bonus.